الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أعزائي rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, atau yang dikenal dengan dalam bahasa Indonesianya bekal menuju akhirat, yang tentunya terdapat dalam tuntunan atau pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita masuk ke bab yang ke-24, insyaallah yang akan dibacakan oleh al-akh Abu Abdullah. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun fima fi karahati khuluwil masjid. Naam, fasal yang ke-24 ini fasal yang menjelaskan tentang makruhnya. Kita harus tahu ya, apa sih makruh itu? Makruh itu artinya dibenci. Artinya dibenci. Bukan berarti makruh itu dicondong untuk dilaksanakan. Tidak. Justru condong untuk tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena dibenci. Makanya di antara orang-orang yang mengatakan bolehnya merokok itu. Merokok itu fatwa Majelis Ulama Indonesia di tahun 2009 itu sudah keluar fatwa haram. Maka dikeluarkanlah tulisan yang sebelumnya itu merokok dapat merusak ini itu. Setelah keluarnya fatwa haram itu langsung rokok itu berubah tulisan. Apa tulisannya? Merokok membunuhmu. Merokok membunuhmu. Tetapi sebagian sebagian orang-orang mengatasnamakan diri orang yang berilmu, mereka mengatakan makruh, sehingga mereka masih tidak mau melepas rokoknya. Sebab rokok pun paling rendahnya apa? Makruh. Apa artinya makruh itu? Dibenci. Nah, dibenci itu apa? Dibenci itu disarankan untuk tidak dilaksanakan. Karena dibenci, bukan untuk dikerjakan. Nah, di pasal ini menjelaskan tentang makruhnya ketika kita berada di sebuah majelis apa saja. Makruh majlis itu kalau kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sedang makan-makan, jalan-jalan, bertemu, kemudian kita ngobrol, bahasa Jawanya ngalor ngidul, ada orang Jawa sini? Atau bahasa Semawanya pelaung-laung ya, laung-laung. Itu dimakruhkan kalau majlis tersebut kosong dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wakaraha Rasulullah SAW di ahli majlisi yudwa majlisahum min dzikrillah azza wa jalla wa qala ma min qaumin yakununa min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu ala mithli jifatil imari. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan kepada penghuni majelis, artinya orang-orang yang duduk di sebuah majelis itu, untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu ala misli jifatil himar. Apa kata beliau? Tidaklah satu kaum yang mana itu mereka bubar dari majelis mereka, yang mana di majelis itu selama mereka duduk itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di awalnya, di pertengahannya ataupun di akhirnya. Makanya kita disunahkan membaca doa apa? Apa namanya? Kafarul majlis. Mungkin di majlis itu ada hal-hal yang kita bicarakan, kumpulkan orang lain, ada ghibah, ada namimah, ataupun yang lainnya itu, ada kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan, ada hal-hal yang Allah haramkan terus kita laksanakan di majlis itu. Makanya kita disunnah untuk membaca doa namanya kafaratul majlis. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu kaum itu apa? Berarti 3 atau 2, lebih dari 2, berkumpul di sebuah majlis, kemudian mereka itu meninggalkan majlis tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qamu ala mithli jifatil himar, kecuali mereka itu bangkit dari majlisnya seperti apa? Seperti bangkainya keledai. Seperti bangkainya keledai. Kenapa Nabi tidak menggunakan bangkai binatang yang lainnya? Ya. Kenapa tidak bangkai ayam misalnya, kambing, kuda, atau bangkai yang lain? Kenapa harus menggunakan bangkai himar? Apa hikmah? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ya? Nah, karena apa? Karena himar itu hidupnya pun suaranya paling jelek. Suaranya paling jelek. Pernah dengar nggak? Kelingkingan apa namanya? Himar itu. Kalau ayam kan enak didengar, petok, kan enak didengarkan, ada iramanya, ada nuansanya. Kalau kuda juga enak, selainnya enak didengar. Katak pun kan enak dengar kan? Tapi kalau himar ini luar biasa. Sampai Allah sendiri yang menghinanya, bukan menghina apa ya, begitulah. Wa inna angkal asal halamin, kata Allah dalam firman-Nya. Sungguhnya suara binatang yang paling buruk itulah suaranya lasatul himar. Allah berfirman, sungguhnya suaranya keledai. Nah, keledai pun suaranya pun ketika masih hidup jelek. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Makanya orang-orang yang ketika duduk-duduk, makan-makan, ketika mereka tidak zikir kepada Allah di situ, maka mereka bangkitnya itu seperti apa? Mithli jifatil himar, seperti bangkainya himar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kebalikannya apa? Kebalikannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana hadits tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih rahimahullahu taala. Kebalikannya apa? Majelis yang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, dan seterusnya itu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, artinya di masjid, kecuali mereka itu membaca kitab Allah, mempelajarinya, mendalaminya, kemudian juga memahaminya. Kecuali Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, ketenangannya, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka, bahkan malaikat pun menaungi mereka. Ini diantara keutamaan yang mana majelisnya itu dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari yang kita baca tadi itu. Kemudian juga pekerjaan yang paling baik itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an
dan juga mempelajarinya. Ta'allama wa 'allama. Belajar dan juga mengajarkan. Pertanyaannya adalah, apakah hadis ini ketika Nabi mengatakan man ta'allama wa 'allama, jadi orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan, apa hanya sebatas mengajarkan hurufnya saja dan juga tajwidnya, hurufnya, makharijnya? Kata para ulama di dalam tafsirnya, di antaranya tafsir ya Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, dan ulama yang termasuk ulama sekarang ini, Al-Imam Shalih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Yang dimaksud itulah bukan hanya mengajarkan hurufnya dan juga tajwidnya, tidak. Tetapi juga mengajarkan apa? Kandungannya, maknanya, untuk diamalkan, untuk dipahami, kemudian dipahami dan untuk diamalkan. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekedar mempelajari hurufnya, kha-nya, ha-nya, tidak hanya juga tajwidnya, tidak, tapi juga harus memahami kandungannya. Nah, itulah yang kata Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga apa? Mempelajari. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sekedar belajar hurufnya dan juga makna. Termasuk kita sekarang ini sedang apa? Sedang juga mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Nah, وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله حيرة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله حيرة والحيرة الحسرة. Nah, hadis yang berikutnya ini hadis yang menjelaskan tentang orang yang sendiri. Kalau tadi duduk bersama teman-temannya, nah sekarang orang yang sendiri. Ketika duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratan. Barang siapa yang duduk di tempat duduknya itu, kemudian dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berzikir kepada Allah, mungkin karena sendiri melamun, menghayal, ataupun berangan-angan yang tinggi, yang semuanya itu hanya angan-angan semata, hayalan tinggi, sehingga dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Orang siapa saja yang duduk di tempat duduknya, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kanat alaihi minallahi tiratan, maka bagi dia dari Allah dia akan mendapatkan tirah, dan tirah itu hasrah, kerugian, rugi. Kenapa? Mungkin dia menikmati kesendiriannya, apalagi yang jomblo ya. Ada yang jomblo sini? Masih ada yang jomblo? Sudah ada? Nikah semua ya? Atau mau jomblo 2 kali ya? Enggak, mau nikah 2 kali biar nambah banyak temannya. Jadi ketika dengan dia sendiriannya, tambah lagi dia menghayal, tambah lagi di hayalannya itu dia berhayal yang mustahil untuk dia laksanakan misalnya, apalagi tambah lagi dengan khayalannya itu khayalan yang maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, maka itulah kerugian di atas kerugian. Kemudian wa man ittaja'a, barang siapa yang ittaja'a ini artinya berbaring atau juga bisa juga duduk di tempat berbaringnya dia, kemudian dia itu tidak juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dia juga mendapatkan kerugian, enggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia buang waktunya, dia buang pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang mungkin haram. Dia juga membuang banyak hal di situ, sehingga yang harusnya ketika dia mungkin kalau dia bisa menghafal, bisa menghafal 1 lembar atau 1 halaman, atau ketika dia bisa merojaah mungkin hadis atau ayat-ayat Al-Quran, sehingga banyak waktu yang terbuang
Sehingga itulah orang-orang yang lalai atau orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Padahal waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang Arab al-kassaif. Al-waktu kassaif illam taqta'ahu qata'aka. Waktu itu ibaratnya pedang, kata orang Arab. Kalau kamu tidak bisa menghunusnya, maka justru kebalikannya, pedang itu yang akan menghunusmu. Dan begitu juga waktu yang kita lewati ini, dipakai ataupun tidak, waktu kita ini dia akan habis. Ibaratnya batu es yang kita taruh di tanah atau di jalan itu. Dipakai atau tidak, es itu pasti akan meleleh. Sama juga dengan usia kita ini, mau dimanfaatkan atau tidak, dia akan pasti habis. Dia akan pasti habis. Makanya jangan lewatkan setiap detik itu dari kosong berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa jadi di saat kita berzikir kepada Allah, Allah menghembuskan nafas terakhir kita dan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kematian yang terbaik. Kenapa? Matinya husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naam. قال صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لفظه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. Nah, hadis yang berikutnya ini hadis yang menjelaskan tentang doa kita sebelum kita meninggalkan majelis. Doa kita sebelum kita meninggalkan majelis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisin faqasra fihi laghtuhu." Barang siapa yang duduk di suatu majelis, kemudian di situ dia banyak membicarakan banyak hal. Banyak hal dibicarakan atau lama, maka sebelum dia bangkit dari tempat duduknya itu, hendaklah dia membaca doa yang sering kita baca. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi SAW? Illa ghufira lahu ma kana fi majlis dzalika. Maka tidaklah dia bangkit dari majelisnya itu kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya, dosa selama dia berada di majelis tersebut. Jadi jangan kita ganti dengan doa-doa yang lainnya. Karena sering kita dapatkan di masyarakat kita, ya kita memaklumi mungkin karena mereka masih awam. Tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Maka kita yang harus mengajarkan kepada mereka, minimal memberikan contoh kepada mereka. Saat kita meninggalkan majelis kita, bacalah doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Apa itu? Ada yang bisa ngulangi? Sayyidul, bisa diulang? Subhanakallahumma. Masya Allah, sant. Sebelah sini ada yang bisa ngulang? Abu Azam. Masya Allah. Abu Akbar. Ahsant. Baik, mari kita lihat apa sih isinya kandungan doa ini. Yang pertama apa? Subhanakallahumma bihamdik. Subhanallah itu tasbih. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat-sifat yang menodainya. Segala puji, subhanallah. Segala tinggi, segala puji bagi Allah, bukan. Segala puji itu apa ya? Subhanallah, begitu bersihnya, sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin juga karena keilmuannya yang tidak ada, atau mungkin sengaja dia ingin melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar ada orang mengatakan, Tuhan saya bukan orang Arab, maka saya nggak perlu berdoa dengan bahasa Arab.
Berarti apa? Berarti itu Tuhan itu bahasanya bahasa apa? Itu bentuk apa? Bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari siapa dia. Tapi pernyataannya itu adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai majlis kita itu diisi dengan pelecehan-pelecehan. Jangankan melecehkan pencipta, melecehkan manusia saja Islam melarang. Islam melarang kita melecehkan makhluknya, apalagi melecehkan penciptanya, sang Khalik. Wal-iyadu billah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Maka doa ini sebagai apa? Bentuk bahwasanya kita mensucikan Allah dari segala macam sifat-sifat keburukan yang ada pada manusia. Wa bihamdika, dan juga dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah zat yang pantas dan sangat-sangat pantas untuk dipuji. Sebagian bahkan kebanyakan manusia ingin dipuji, bahkan gila pujian. Padahal Allah lah yang pantas untuk dipuji. Makanya dalam setiap apapun kita, gerakan-gerakan kita, bahkan di saat kita bangkit dari tidur kita, apa yang kita baca? Apa kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ketika pertama kali membuka mata kita itu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah apa? Membangkitkan kita dari kematian kita, dan kepada Allah lah tempat kita apa? Kembali. Bahkan dalam sholat kita membacanya minimal berapa kali? 17 kali semalam. Kita mengucap apa? Di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, sang pemilik alam semesta. Bahkan di saat kita bangkit dari rukuk kita, dari rukuk kita ya, apa pilihan kita? Sami'allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang-orang yang senantiasa memuji. Maka dialah Allah yang pantas untuk dipuji. Makanya di saat kita bangkit dari majelis kita itu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha illa anta. Kita pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Ini bentuk apa? Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sebagai pengakuan dan juga persaksian bahwa kita ini sebagai hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dengan meniadakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Astaghfiruka. Kita pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di majelis itu ada kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan. Ada tindakan-tindakan yang mungkin kita laksanakan sadar ataupun tidak sadar. Ada gerakan-gerakan kita yang mungkin juga menghina orang lain. Gerakan mata kita, gerakan bibir kita, gerakan tangan-tangan kita yang bisa menghina orang lain. Kan begitu banyak di antara kita dengan gerakan-gerakannya, gerakan bibirnya, matanya, tangannya. Itu mungkin hinaan bagi orang lain. Dan itu adalah merupakan dosa besar menghina itu. Makanya di majelis itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Berapa kali? Akthar min 70 marrah. Lebih banyak daripada 70 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dosanya sudah diampuni baik yang lampau ataupun yang akan datang, yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke surganya. Namun kenapa kita banyak di antara kita yang masih sombong untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umatnya ini angkuh untuk minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa dirinya lebih jumawa,
bahkan lebih sombong, sehingga dia tidak mau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisannya itu diisi dengan cacian dan makian, hinaan, timbanding dia ganti dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di majelis ini kita mengatakan wa astaghfiruka, dan aku pun minta ampunan kepadamu, wa atubu ilaik, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tajubu ma qablaha, dan bertobat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus sering beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih daripada 70 kali banyaknya. Sehingga apa kata Nabi? Ketika ada orang membaca doa ini, illa ghufir lahu ma kana fi majlisihi zalika, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dia berada di majelis tersebut. Nah, masih ada waktu? Masih ya? Nah, lanjut. Faslun fima yaqulu min fajhin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allim ashabahu min fajhin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min syarri hamazati syayatin wa an yahfurun. Nah, pasal yang ke-25 ini sangat singkat padat nih, pasal yang terakhir pada malam ini, yaitu pasal apa yang seharusnya kita ucapkan di saat kita mendapatkan apa? Faza. Apa faza itu? Musibah atau kaget atau mendapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, mendapat hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga kita buat kita galau, sedih, gundah gelana, musibah, apapun itu. Maka Nabi mengatakan apa? Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kami, kepada sahabat-sahabat, ketika kita mendapatkan faza', kesedihan, galau, gundah gelana dan yang sebagainya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi. Atau mungkin di sini bisa dikatakan di saat kita mendengar suara gemuruh petir, kemudian juga yang lainnya itu angin kencang. Apalagi sebagai tanda-tanda akan adanya apa? Seperti adanya gunung meletus. Kemudian yang lainnya itu kilatan, dan yang lainnya itu yang buat kita sedih, galau, gundah gelana, kita disuruh mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi. Jadi saya katakan ini pentingnya ada papan tulis di sini sehingga kita bisa menulis. Sehingga antum bisa paham, antum bisa melihat. Sehingga yang nonton juga bisa melihat juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min syarri hamazati syaitan wa ay yahdurun. Panjang ya? Saya ulang lagi, panjang ya? Iya. Bisa tulis nggak? Pakai bahasa Arabnya? Nggak bisa. Ya, itu pentingnya papan tulis kan. Kalau ada kan sini bisa, enak kita tulis. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi petir itu, luapan erupsi, luapan sungai, banjir bandang, longsor, atau yang lainnya itu merupakan bagian dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara sebab datangnya amarah Allah itu adalah maksiat. Kemaksiatan. Mungkin pelakunya 1-2 orang. Tapi ingat, ketika itu dibiarkan,
dan tidak dicegah, maka Allah akan menurunkan kemurkaannya, termasuk bencana-bencana itu. Makanya kalau antum teliti, ketika ada suatu daerah yang mendapatkan bencana, pasti ada maksiat yang terbesar yang terjadi di daerah tersebut yang tidak dicegah, sehingga Allah menurunkan murka. Antum lihat saja di mana-mana saja di daerah tersebut, ketika ada bencana alam, apapun namanya bencananya itu, ketika itu merusak desanya atau daerahnya itu, pasti di situ ada maksiat yang terbesar yang mereka laksanakan dan tidak dicegah. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ketika kami ingin menghancurkan suatu daerah, suatu desa, suatu dusun, suatu kampung, suatu kaum, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang berada di situ, pemuka agamanya, masyarakatnya itu untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah. Namun ketika mereka mengingkarinya, bahkan mengabaikannya, bahkan membiarkan kemaksiatan terjadi, fahaqqa 'alaihal qaul, dan ketika itu terjadi, fadammarnaha tadmira, akan hancurkan satu hancurnya. Di mana saja. Ketika itu terjadi, maka pasti di situ ada maksiat yang merajalela. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kewajiban kita harus mencegah. Makanya dakwah Islam itu ada dua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mencegah dari apa? Mencegah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Di sembawa pun kalau kita tidak menghancurkan tempat-tempat maksiat, yang terbesar itu dahulu sering kita dapati banjir. Tapi ingatlah ketika kita menghilangkannya, dan kita terus menghilangkannya itu bersuara. Mudah-mudahan Allah menyukai kita di musibah-musibah yang menimpa kita. Bisa ngerti ya? Kemudian wa min syarri ibadihi, dan juga dari keburukan hamba-hambanya. Karena juga ada di antara hamba-hamba ini juga yang nggak mau tahu. Pencuri, pencopet, begal, perampokan, pembunuhan, dan yang lainnya itu kan dari keburukan hamba. Ingat, ada hal yang harus kita petik di sini. Di sini apa? Walaupun mereka buruk, tapi Allah tetap mengatakan hamba-hambaku, kata. Tetap mengakui sebagai hambanya. Begitu maha rahimnya Allah kepada hamba-hambanya. Tetap mengatakan hamba-hambaku. Di ayat Allah berfirman, qul li'ibadil ladzi asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas. Artinya bagi mereka itu maksiat mungkin sudah mendaragi dalam mereka, dan untuk tobat itu mustahil, kata mereka. Tapi Allah masih manggil mereka dengan hamba-hambaku. Manusia kalau melihat anaknya sudah begitu bejat sekali, apa kata orang tuanya? Itu bukan anakku. Itu bukan anakku. Dia sudah tidak mengakui sebagai anaknya. Ketika ada siswanya, itu bukan siswa saya. Ketika ada muridnya, itu bukan murid saya. Dengan gampangnya manusia tidak mengakui itu, keikatan dia dengan pelaku tersebut. Tapi Allah yang Maha Rahim masih mengatakan hambaku. Artinya apa? Walaupun kita sudah melampaui batas kemaksiatan, ada masih harapan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pernah putus asa dari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar Allah menjauh kita dari keburukan hamba-hamba itu. Wa min syarri hamazatis syaitan, dan juga dari keburukan bisikan-bisikan syaitan. Karena bisikan-bisikan syaitan ini terlalu indah di telinga kita. Bahkan yang buruk pun
ketika syaitan membisikinya dari indah darinya. Maka pun kita berlindung dari Allah dan kepada Allah dari semua wa'ayahdurun. Apa? Dari keburukan tersebut menghampiri kita. Jangan sampai dari kemarahan Allah, keburukan hamba-hambanya, keburukan bisikan-bisikan syaitan akan menghampiri kita. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu semua tidak menghampiri kita. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena itu adalah keterbatasan ilmu saya. Kalau ada benarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tips sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau kita diskusikan, atau mungkin ada yang mau dikoreksi, kita persilakan. Atau sudah habis waktunya? Nah, jadi antum mengatakan bahwa mau jadi kalimat keramat aku untung dari kalimat dengan kalimat-kalimat Allah. dengan Iya, dengan. Mungkin ada salah ucapan. Nah, salah ucap. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kemarahannya. Dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min syarri ibadihi. Kemudian wa min syarri hamazati syaitan wa ayyahdurun. Ya, antum enggak akan bisa fokus kalau Anda tidak nulis. Sampai Anda nulis baru antum bisa paham. Kalau mendikte begini, ada yang cepat nangkap, ada yang lambat, ada yang cepat nulis, ada juga yang lambat nulisnya. Tapi kalau antum melihat, semuanya insya Allah bisa. Ya, makanya saya katakan ini saya nggak perlu sebenarnya ini. Harusnya perlu yang paling itu papan tulis, yang portable lah istilahnya, bisa dipindahkan. Mungkin Abu Hamdi bisa ngomong ke itu yang penting karena kita ini kan mengajarkan agar antum paham. Bukan hanya ini yang kita tampilkan agar kita booming, tidak. Tapi yang penting ilmunya. Kalau kita nggak nulis, antum nggak nulis, nggak nyampe. Karena untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan, ya kan? Tulisan. Makanya untuk lebih paham itu dengan tulisan dan antum nulis itu yang akan kuatan. Tadi kan doa-doa tadi itu, ada nggak yang bisa mengulanginya? Coba apa yang antum baca tadi? Yang tulis. aku menjadi kalimat mengati min ghadabi wa min syarri ibadi wa min syarri hamazati syaitan. Wa ayyahdurun. Nah, kurang. Jadi saya ulang lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min syarri hamazati syayatin wa ayyahdurun. Wa ayyahdurun. Baik, cukup ya? Habis waktunya? Cukup ya? Kan lagi? Nah, fadhal. Ah, Masya Allah, masih ada. Nah. Nah. Apakah kata itu Allah memiliki sebagai hambanya? Nah, orang yang kafir yang masih hidup juga dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lah yang tidak mau mengakui diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah masih buka pintu taubat kepada orang kafir sekalipun ketika mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang kafir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh sebelum itu misalnya ketika Nabi Musa dan saudaranya siapa? Harun diperintahkan kepada siapa? Fir'aun. Laknatullahi alaih, karena dia sudah mati. Fir'aun di zaman itu orang yang paling kafir, betul tidak?
Mungkin bagi kita percuma ke sana, orang paling sudah mengatakan saking kafirnya apa? Dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu saking kafirnya begitu. Tapi Allah masih merintahkan kepada Musa, kepada dan Harun, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia sudah apa? Melampaui batas. Di atas kufuran. Kufur di atas lagi. Itulah nama tagha namanya. Namanya apa? Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun itu qawlan layyina. Perkataan apa? Yang lemah lembut, tidak keras. Lembut. Kalau dialeknya Al-Bima itu lembu ya. Ya Abu Abdullah ya. Tidak kira. Hilang huruf terakhir. Ada mahdhufnya situ. Ada yang dihilangkan. Artinya apa? Orang yang sekafir itu pun masih diharapkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang di bawahnya itu. Jadi mereka masih hamba Allah, tapi mereka lah yang tidak mau mengakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup ya? Ada lagi? Nah. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah di sini dari kalimat itu? Apa yang dimaksud ini? Apakah sendiri atau bagaimana? Ya, secara umum kalau kita bertemu dengan firman sabda dan kalimatillah, itu artinya sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum di sini langsung menuju kepada apa? Firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita katakan kalimatullah, itu firman-firman Allah yang sudah terangkum dalam apa? Dalam Al-Quran. Dan juga dalam hadits qudsinya. Hadits qudsi itu apa? Firman Allah yang maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga bagian dari kalimatullah. Makanya kita memohon dengan kalimat Allah itu dari apa? Dari apa? Dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Cukup ya? Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.